Pada malam hari ini kita akan mendalami tema sebagaimana sudah disampaikan pada awal, yaitu bersumber dari kerahiman ilahi, kerahiman Allah, dan bermuara dalam kemurahan. Selama ini barangkali kita sudah mendalami tema kerahiman ilahi dari kitab suci atau juga dari tokoh-tokoh gereja yang lainnya, misalnya Santo Yohanes Paulus II atau Santa Faustina. Dan pada kesempatan kita akan melihat mengenai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia kecil, dikenal juga dengan nama itu, atau juga Santa Teresia dari Lisieux. Perlu kita ketahui bahwa beberapa tahun ini ada beberapa peristiwa penting berkenaan dengan Santa ini. Tahun lalu, tahun 2023, gereja kita sekalian merayakan 100 tahun beatifikasinya. Teresia menjadi seorang beata dan 150 tahun kelahirannya. Dia lahir tahun 1873, maka pada tahun 2023 150 tahun. Nanti tahun depan 2025 kita merayakan 100 tahun kanonisasinya menjadi santa. Jadi Teresia termasuk salah satu yang paling cepat dinyatakan beata, lalu kemudian 2 tahun kemudian menjadi santa. Lalu tahun 2027 kita merayakan 100 tahun penggelarannya sebagai pelindung misi, sejajar dengan Santo Fransiskus Xaverius. Itu kita melihat bahwa Santa Teresia ini adalah orang kudus besar di zaman kita. Dan pada zamannya sangat populer dan juga tentu pada zaman kita masih populer. Banyak orang bernama Santa Teresia. Lalu juga banyak gereja, katedral, dan juga banyak tempat mengambil Santa Teresia menjadi pelindung. Oleh karena itu ketika kita berbicara soal kerahiman, seringkali kita tahu bahwa langsung berpaling kepada Santa Faustina. Dialah yang membuat kerahiman ilahi menjadi devosi yang begitu populer. Namun sebelumnya juga perlu kita sadari bahwa sudah muncul banyak tokoh yang juga memiliki semangat devosional yang sama, yaitu kerahiman ilahi, belas kasih Tuhan. Dan itulah salah satunya adalah Santa Teresia ini. Namun sebelum kita mendalami lebih lanjut mengenai kerahiman dan pengalaman dari Santa ini, kita coba melihat situasi kita. Kita berada dalam sebuah dunia yang ditandai dengan krisis cinta. Dunia kita telah menjadi keras dan mati rasa, haus dan kering karena egoisme, kebencian, kekerasan, dan peperangan. Dan situasi bukan hanya misalnya di Rusia atau Ukraina, bukan hanya di Tanah Suci, Palestina, dan Israel, tetapi juga dalam negeri kita. Apalagi menjelang Pilpres dan Pileg. Situasi yang juga saya kira tidak gampang. Paus Benediktus yang ke-16 dalam ensikliknya Allah adalah kasih, ia mengatakan demikian. Dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual dan mengena. Apa itu pesan amat aktual dan mengena? Yaitu Allah adalah kasih. Di tengah dunia yang demikian, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua, bahkan juga dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam lingkungan kita, kita sungguh membutuhkan balsam cinta kasih. Obat belas kasih.
suntikan kerahiman, dan sikap penuh keibuan. Itulah sebabnya kita membutuhkan saksi-saksi yang telah membuktikan bahwa cinta, belas kasih, kerahiman itu mungkin. Dan Santa Teresia kembali adalah salah satu jawabannya yang memberikan kepada kita gambaran, dan bukan hanya gambaran tapi pengalaman akan Allah yang penuh belas kasih itu. Maka itu kita coba melihat bahwa hidup Teresia itu bersumber dari kerahiman ilahi. Sekali lagi, hidup Teresia bersumber dari kerahiman ilahi. Teresia ungkapkan pengalaman hidupnya, entah pahit, entah manis, entah suka, entah duka. Semuanya bersumber dari kerahiman ilahi. Dalam bagian awal manuskrip A autobiografinya, kisah hidupnya, Teresia menulis, bunga yang akan mengisahkan riwayatnya ini. Teresia seringkali menggambarkan dirinya dengan bunga kecil. Bergembira karena ia dapat menceritakan segala kebaikan Yesus. Ingat, menceritakan segala kebaikan Yesus yang dengan cuma-cuma dilimpahkan kepadanya. Dia mengakui bahwa tak sedikit pun dalam dirinya memikat hati Allah, melainkan kerahimannya lah yang melahirkan apa yang baik dalam dirinya. Lalu berkenaan dengan rahmat pertobatan yang dialaminya pada malam Natal tahun 1886. Dan itu bagi Teresia adalah rahmat pertobatan yang total. Bagaimana Teresia meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Teresia mengatakan ini, di malam ini, malam Natal, ketika dia menjadikan dirinya lemah dan penuh derita demi cinta kepadaku. Menjadikan dirinya, itu tidak lain adalah Yesus, lemah dan penuh derita demi cinta kepadaku. Dia membuat saya kuat dan berani. Dia melengkapi saya dengan senjatanya. Dan semenjak malam yang terberkati itu, saya tidak dikalahkan lagi oleh satu perjuangan sekalipun, melainkan memenangkan perjuangan demi perjuangan. Bagaimana Teresia mengungkapkan pengalaman kerahiman dan belas kasih Allah ia alami dalam pribadi Yesus yang menjelma menjadi manusia. Lalu berkaitan dengan panggilannya ke Karmel, Teresia juga mengungkapkan isi hatinya. Kita tahu bahwa Teresia sendiri ingin masuk biara Karmel dalam usia yang masih sangat muda, masih seorang remaja 15 tahun. Dia memang butuh izin khusus. Biara setempat, kemudian rektor, Bapak Uskup setempat tidak memberikan restu pada awal. Akhirnya Santa Teresia minta izin khusus di Roma melalui Paus Leo ke-13. Paus akhirnya memberikan izin, ya engkau boleh masuk Karmel jikalau Allah menghendakinya. Dan kemudian kita tahu dalam proses selanjutnya, ya kemudian diperkenankan masuk Karmel dalam usia 15 tahun. Yang mengungkapkan isi hatinya. Bunga kecil yang kini telah dipindahkan ke Karmel akan mekar di bawah naungan salib. Ini menarik. Nanti juga kita tahu bagaimana devosi kerahiman. Apa yang telah kita hayati antara lain melalui yang dipraktekkan dalam kehidupan kita dengan Santa Faustina. Tapi inilah juga pengalaman Santa Teresia. Bunga kecil yang kini telah dipindahkan ke Karmel akan mekar di bawah naungan salib. Air mata dan darah Yesus menjadi embunnya. Dan mataharinya adalah wajah tersuci yang diselubungi dengan cucuran air mata.
Coba kita dengarkan kata-kata pengalaman Teresia berkenaan dengan itu, lalu berkaitan dengan pengalaman kerahiman, devosi kerahiman. Air mata dan darah Yesus menjadi embunnya. Dan mataharinya adalah wajah tersuci yang diselubungi dengan cucuran air mata. Penuh belas kasih Allah telah menuntun saya. Tak pernah dia memberikan kepadaku keinginan akan sesuatu tanpa memenuhi keinginan itu. Pialanya yang pahit malahan mengharukan hatiku. Jadi piala yang pahit bukan membuat dia lalu seperti tidak ada harapan, tetapi justru memberikan kepada Teresia kekuatan baru, mengharukan hatinya. Lalu pada bagian akhir dari manuskrip A, autobiografi Teresia ini, ia menulis, bagaimana kisah hidup bunga kecil ini akan berakhir. Apakah si bunga kecil ini akan dipetik pada usianya yang segar atau dipindahkan ke pantai seberang? Saya tidak tahu. Tetapi saya yakin bahwa kerahiman Allah yang baik akan senantiasa menyertai dia. Kerahiman Allah yang baik. Kerahiman Allah inilah yang akan senantiasa menyertai dia. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bagian yang berikutnya, bagaimana Teresia sekarang mempraktekkan itu secara khusus dalam relasinya dengan sesamanya. Apa yang ia alami bersumber dari kerahiman ilahi. Pengalaman akan kasih Tuhan tidak ia simpan untuk dirinya sendiri, melainkan ia bagikan juga untuk sesama. Teresia sadar bahwa seluruh hidupnya dari awal sampai akhir adalah buah kerahiman dan wujud nyata belas kasih Allah. Namun dia tidak hanya berhenti di situ, dia melangkah lebih jauh. Apa itu? Bagaimana membalas kerahiman dan belas kasih Tuhan itu. Sekali lagi, bagaimana membalas kerahiman dan belas kasih Tuhan. Yang tidak lain adalah bermuara dalam kemurahan, dalam cinta. Baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Menjadi semakin ilahi dan menjadi semakin manusiawi. Ya, itu perlu kita sadari betul bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup rohani, yang hidup dalam iman, dia semakin ilahi, dekat dengan Tuhan. Tapi juga aspek lain, yaitu menjadi semakin manusiawi, dekat dengan sesama. Maka itu juga suatu tantangan besar bagi kita, devosan-devosan kerahiman. Apakah kita sungguh bahwa pengalaman akan kerahiman, devosi kita kepada belas kasih Tuhan ini juga bermuara dalam kehidupan kita. Membuat kita semakin bermurah hati, membuat kita semakin berbelas kasih kepada sesama. Hal pertama yang dilakukan Teresia sebagai tanggapan atau jawaban balasan terhadap pengalaman akan kerahiman adalah mempersembahkan kembali dirinya kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Itulah salah satu wujud konkret bagaimana Teresia menanggapi kerahiman ilahi. Dalam manuskrip A, kisah hidupnya Teresia mengatakan, kini saya dituntut oleh penyerahan diri. Saya tidak memiliki kompas lain. Saya tidak dapat meminta apa-apa lagi dengan semangat bernyala-nyala selain memenuhi kehendak Allah dengan sempurna dalam hidupku tanpa dihalangi oleh makhluk-makhluk ciptaan. Kendati segala kesulitan, terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak memperkenankan makhluk ciptaannya mewujudkan kemauan mereka, melainkan mereka harus melaksanakan kehendak-Nya.
Jadi kesediaan, kesiapan untuk melaksanakan kehendak Allah, mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, adalah juga wujud nyata, wujud konkret bagaimana kita membalas kerahiman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Teresia lalu juga menyamakan dirinya dengan bola kecil dari sang kanak-kanak Yesus. Inilah juga bukti secara barangkali sedikit kekanak-kanakan, tapi sekaligus juga kedalaman hidup Teresia. Teresia menyerahkan seluruh dirinya, apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Yesus sendiri. Terserah dia mau apa. Dilemparkan ke tanah, ditendang, ditusuk, ditinggalkan di salah satu sudut, atau didekap pada dadanya, terserah Yesus. Dia adalah bola kecil dari kanak-kanak Yesus. Teresia lalu mengatakan singkatnya, saya mau mengasihkan kanak-kanak Yesus, menyenangkan dia. Saya mau menyerahkan diri ke dalam tingkah kekanak-kanakannya. Saya adalah bola kecil dari kanak-kanak Yesus. Andaikan dia ingin memecahkan mainannya, ya bebas juga. Ya, saya ingin segala yang dikehendakinya. Saya kira ini mungkin sederhana, tetapi menunjukkan kedalaman hidup Teresia. Kita yang punya devosi kerahiman ilahi, tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, salib, penderitaan, barangkali kita suka mengeluh. Barangkali ini menjadi satu refleksi yang sedikit lebih khusus untuk kita. Bahwa barangkali dengan penderitaan, kesulitan, salib yang kita alami, justru kita menjadi serupa dengan Dia yang telah membuktikan kerahimannya itu untuk kita. Di dunia ini tiada sesuatu pun yang dapat memuaskan kita. Orang tidak dapat menikmati ketenangan sedikit pun, kecuali dalam kesiapsiagaan yang terus-menerus untuk melaksanakan kehendak Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mencintai sesama. Kerahiman dan belas kasih yang kita terima dan alami bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi juga kita bagikan. Melalui kita kasih kerahiman ilahi boleh dirasakan oleh semakin banyak orang. Kita harus menjadi misionaris-misionaris kasih Allah. Kita harus menjadi misionaris-misionaris kasih Allah, saluran kerahiman Tuhan. Jika tidak, kita menjadi mandul. Hidup kita tidak berbuah. Maka itu hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus subur. Hal itu sudah semestinya harus kita tunjukkan dalam hidup keseharian kita. Teresia dalam kisah hidupnya, khususnya manuskrip C, ia membagikan kisah-kisah sederhana, bagaimana ia juga berjuang untuk membagikan kasih, sehingga kerahiman ilahi yang mau senantiasa ia nyanyikan, juga dinikmati oleh sesamanya. Kita akan melihat bahwa apa yang dilakukannya itu mungkin hal biasa, hal sederhana, namun sungguh luar biasa dan mendalam, karena dilandasi oleh kesaksian konkret tentang kerahiman Allah. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya berikan satu dua contoh kisah sederhana yang diungkapkan oleh Teresia di dalam autobiografinya. Kisah pertama yaitu bagaimana Teresia berjuang untuk berdamai dengan sesama suster yang tingkah lakunya sungguh menjengkelkan. Jadi ingat, orang kudus yang satu ini, Teresia kanak-kanak Yesus, yang begitu populer tadi, ia juga dalam hidupnya pernah mengalami bagaimana ia juga tidak suka dengan sesamanya.
Tetapi Teresia tidak berhenti dengan rasa tidak suka, tapi bagaimana ia berproses dan akhirnya mencintai suster itu sebagai orang yang paling ia kasihi. Teresia juga mengatakan bahwa melihat tingkah laku, watak dari suster itu sungguh tidak menyenangkan hatinya. Tetapi Teresia punya prinsip yang sangat mendalam. Cinta kepada sesama tidak terletak dalam perasaan, tetapi dalam perbuatan. Itulah sebabnya Teresia lalu praktekkan. Ketika berpapasan dengan suster itu di jalan, khususnya di lorong biara, pertama-tama yang dilakukan Teresia adalah mendoakan suster itu. Dan mempersembahkan segala jasa dan kebaikannya kepada Tuhan. Lalu memberikan senyuman. Ini hal sederhana, tapi juga dari pengalaman kita, kalau kita tidak suka dengan seseorang, kita lebih suka menghindar. Dan kalau berpapasan di jalan, barangkali kita buang muka. Mungkin juga kita tidak memberikan, bukan hanya salam, tapi juga tidak memberikan senyum sama sekali. Tapi kita akan tidak menunjukkan kemurahan, kerahiman kalau kita tidak mau berdamai. Kemudian lebih lanjut yaitu bahwa Teresia melihat Yesus dalam lubuk hati sesamanya. Teresia punya keyakinan bahwa Yesus sendirilah yang membuat semua kepahitan menjadi manis. Saya kira kita punya banyak pengalaman kepahitan dalam kehidupan. Dalam relasi dengan orang tua, bahkan orang yang paling dekat, dengan suami, dengan istri, mungkin juga dengan anak-anak. Banyak pengalaman kepahitan. Tapi saya kira itu juga menjadi sebuah tantangan, undangan tersendiri supaya kita membuat apa yang pahit ini menjadi manis. Dan itulah proses untuk mengampuni. Berdamai dengan sesama. Lalu kisah kedua adalah bagaimana Teresia juga berdamai dengan keadaan. Salah satu yang ia ceritakan adalah saat doa bersama di kapel, ada bunyi-bunyi yang selalu mengganggu yang dilakukan oleh seorang suster secara terus-menerus. Setiap kali datang doa, bunyi yang sama itu dilakukan oleh suster, seorang suster lain. Betapa saat doanya begitu terganggu. Dan bagi Teresia pada awalnya sungguh menjengkelkan. Dia mau melupakan bunyi itu, tapi selalu sia-sia. Tapi Teresia tidak mau kalah dengan situasi. Teresia mau lebih jauh dan lebih mendalam. Ia belajar menerima keadaan dengan ikhlas dan gembira. Dia malah menikmati bunyi itu dan mempersembahkan kepada Allah bagaikan sebuah konser yang indah bagi Yesus. Maka itu ia mengatakan, saya mendengarkannya dengan penuh minat. Saya akan mendengarkan konser yang mengharukan hati. Saya jadikan suatu persembahan konser itu kepada Yesus. Sekali lagi sederhana, tapi bagaimana Teresia mengungkapkan, berproses untuk menerima keadaan dan menjadi sumber damai, sumber kasih dan kemurahan dalam hidup bersama dengan sesama. Lalu kisah ketiga adalah membantu sesama dengan tulus. Dan salah satu yang ia ceritakan adalah kisah dengan Suster Petra. Suster Petra ini sebetulnya usianya belum terlalu tua, tetapi memiliki kesulitan untuk berjalan. Ada gangguan persendian. Banyak suster lain itu tidak bersedia menolong, karena memang suster ini juga tidak mudah untuk ditolong. Karena ia selalu tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh sesama susternya. Bayangkan itu. Itulah sebabnya dengan kemurahan hati Teresia justru menawarkan diri. Teresia dengan sabar menuntun kemana acara bersama komunitas. Entah
nuntunnya ke kapela, entah ke kamar makan, dan juga tempat-tempat lainnya. Dan juga memang Teresia ketika menuntun suster ini selalu tegur, mengapa engkau berjalan lambat? Mengapa engkau melepaskan pegangan dan seterusnya? Tapi Teresia tetap sabar menuntun. Dan Teresia merasakan bukan menuntun suster Petra, tetapi menuntun Yesus sendiri. Ingat, menuntun Yesus. Sebelum meninggalkan suster itu pada tempatnya, ia tidak lupa memberikan senyum. Maka kita tahu Teresia juga dikenal sebagai suster senyum. Dari pengalaman sehari-hari sederhana dalam relasinya dengan sesama. Selanjutnya pada bagian ketiga ini, bagaimana pesan untuk kita? Pesan Teresia untuk kita. Teresia telah menunjukkan penghayatan konkret kerahiman ilahi dalam hidupnya. Dan itu hanya sebagian kecil dan sederhana yang bisa kita pelajari malam ini. Dan kembali kita melihat bahwa saat ini kita berada dalam krisis cinta. Tapi sebetulnya persoalan lain yang sudah dan sedang kita alami adalah lunturnya iman dan lemahnya harapan kita akan Tuhan. Iman kita kurang dalam, harapan kita mudah putus asa, akibatnya juga bahwa cinta kita kepada sesama juga menjadi luntur. Kita sepertinya tidak melihat campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Allah terasa jauh. Kita sendiri merasa tak berarti, putus asa di tengah segala kesulitan. Maka itu sekurang-kurangnya ada dua pesan untuk kita. Pertama, kita harus percaya akan kerahiman Allah. Dan inilah saya kira poin penting yang juga menjadi penghayatan dari Santa Faustina. Percaya akan kerahiman Allah. Teresia sungguh percaya akan kerahiman Allah. Hal ini terwujud nyata dalam pribadi Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Allah sanggup merasakan suka duka kehidupan kita. Ingat, Allah sanggup merasakan suka duka kehidupan kita. Itulah sebabnya dia berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Hidup kita adalah buah cinta Tuhan, kerahiman ilahi. Kita hidup dalam rasa syukur akan kasih-Nya. Bersama Teresia kita pun dapat berkata, satu hal saja yang akan saya kerjakan. Melakukan apa yang senantiasa akan kunyanyikan dalam keabadian, yaitu kerahiman Tuhan. Atau bersama Santa Faustina, Yesus engkau andalanku. Ingat, Yesus engkau andalanku. Karena memang orang kudus ini antara Santa Faustina, Santa Teresia, mereka percaya akan kerahiman Allah. Paus Fransiskus menulis surat apostoliknya berkenaan dengan perayaan 150 tahun kelahiran Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi perayaan 150 tahun kelahiran Santa Teresia juga begitu penting sehingga juga akhirnya membuat Paus Fransiskus menulis surat khusus, surat apostoliknya. Dan dalam surat itu dia juga menegaskan hal yang sama, nyata jelas dari judul suratnya. Surat Paus ini juga berjudul Percaya akan Cinta Allah yang Penuh Belas Kasih. Dia lalu mengatakan ini, Teresia ingin menanggapi kasih Yesus untuk menawarkan kepadanya kasih sebagai imbalan atas kasih. Teresia ingin menanggapi kasih Yesus dan menawarkan kepadanya kasih sebagai imbalan atas kasih. Yang kedua, yakin bahwa Allah juga percaya kepada kita manusia.
Adalah mudah mengatakan bahwa kita manusia yang harus percaya akan kerahiman ilahi yang telah ditunjukkan dalam diri Yesus. Namun mungkin kita merasa kesulitan untuk mempunyai keyakinan bahwa Allah juga percaya kepada kita manusia, kendati kita lemah dan berdosa. Hal ini terjadi karena kita lebih memikirkan segala keterbatasan kita dan luka-luka moral kita. Teresia selain percaya akan kerahiman Allah, juga yakin bahwa Allah percaya kepadanya, kendati ia lemah dan berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudariku yang terkasih, Teresia tidak mudah putus asa. Ia menerima diri apa adanya. Teresia pernah berkata, seandainya semua jiwa yang lemah dan tidak sempurna merasa seperti yang dirasakan oleh yang terkecil, yakni Teresia kecilmu, maka tak akan ada rasa putus asa sedikit pun untuk mencapai puncak cinta kasih. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga kendati lemah dan tak berdaya, bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan kita umatnya. Kita percaya bahwa Tuhan juga memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, pancaran kasih-Nya. Ingat, kendati kita lemah dan tak berdaya, tapi justru Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, pancaran kerahiman-Nya di dalam kehidupan kita, dalam kerasulan kita, dalam pelayanan kita, di lingkungan, di komunitas kerahiman, di paroki, atau juga di tempat di mana kita diutus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa hidup Teresia ini sungguh sangat inspiratif untuk kita. Krisis cinta telah dijawab dengan cinta. Semuanya bersumber dari kerahiman ilahi, lalu bermuara dalam cinta atau juga dalam kemurahan atau dalam kerahiman. Itulah sebabnya Teresia siap menyerahkan diri kepada kerahiman Allah, siap melaksanakan kehendak-Nya dan membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Kita juga diundang sekali lagi untuk belajar dari Teresia bagaimana seharusnya hidup dalam semangat yang sama, mengalami kerahiman Allah dan melanjutkan pengalaman tersebut kepada sesama. Sehingga apa? Pada akhirnya kita semua merasakan kerahiman Allah itu dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita semua merasakan kerahiman Allah itu. Saya kira itu saja saudara-saudariku yang terkasih. Semoga berguna untuk kita. Tuhan memberkati Santa Teresa dari anak-anak Yesus dan Santa Faustina, mendoakan kita semua untuk menimba kerahiman ilahi dan juga akhirnya kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Ya, selamat malam. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya, di mana kami mendapat banyak masukan mengenai kerahiman Allah. Selain Santa Faustina, ternyata banyak orang kudus lain juga yang menjalani hidup yang selalu bersumber pada kerahiman Allah, seperti Santa Teresa Lisius, di mana kita sudah mendengar biografi Santa Teresa Lisius. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan, mau tulis di chat juga boleh atau langsung bertanya. Terima kasih. Teman-teman, ada mau bertanya silakan, langsung aja atau mau tulis di chat juga boleh. Atau sudah paham semua juga tidak apa-apa, tidak ada pertanyaan, jadi kita tutup lebih awal. Selamat malam Romo, selamat malam Bu. Ya, malam.
Silakan, Saya Bu. ingin bertanya, Romo. Tadi eh, saya tertarik ini, Romo, yang pesan tadi kepada kita tadi, pertama itu kita harus percaya akan kerahiman Allah. Yang kedua itu yakin bahwa Allah juga percaya kepada kita manusia. Ya. Jadi kalau yang pertama itu, Romo, mungkin gampang ya, Romo, percaya akan kerahiman Allah. Gampang menurut kalau secara kata-kata, tapi kalau praktek juga sulit, Romo, apalagi kalau kita lagi ada masalah, pergumulan, luka batin, kayaknya ya percaya, tapi terkadang sulit untuk dipraktekkan. Tapi yang kedua ini, Romo, pesan yang kedua ini, yakin bahwa Allah juga percaya manusia. Mohon Romo penjelasannya. Terima kasih, Romo. Ya, sebagaimana tadi saya ungkapkan bahwa mengapa kita sulit yakin bahwa Tuhan percaya kepada kita. Karena kita masih fokus kepada kelemahan dan luka-luka moral kita. Oleh karena itu, pertama kita perlu sadari bahwa justru Tuhan Yesus itu datang untuk kita. Dia akhirnya berkenan menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita justru untuk kita, orang-orang berdosa. Kita tahu akan juga di dalam Injil pengalaman Levi, si pemungut cukai. Levi yang dicap sebagai pendosa, dipanggil oleh Yesus, mari ikut aku. Dalam rasa syukurnya yang mendalam akan kemurahan kerahiman Allah, kerahiman Yesus, dia lalu juga mengadakan perjamuan. Lalu kemudian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu lihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa. Apa jawaban Yesus? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ini misi Yesus yang luar biasa. Nanti juga kita lihat apa yang dialami oleh Sakeus, kepala dari pemungut cukai. Hal yang sama kurang lebih orang merasakan itu. Maka itu kita juga perlu yakin bahwa kendati kita lemah, kendati kita berdosa, kendati kita rapuh, Tuhan juga memakai kita. Ingatlah, yang terluka itu yang menyembuhkan. Mengapa yang terluka yang menyembuhkan? Ingatlah, Yesus yang terluka, Yesus yang tersalib, Yesus yang ditikam dengan tombak dan seterusnya. Justru itulah sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita. Maka kita juga ingat dengan luka-luka kita, dengan penderitaan kita, dengan mungkin juga pengalaman pahit kita, bisa dipakai untuk juga menyelamatkan. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk menyelamatkan sesama kita. Yang terluka, yang menyembuhkan. Kalau kita pernah punya pengalaman terluka, ingat, kita akan juga gampang untuk memahami orang-orang yang terluka. Kalau kita juga punya pengalaman pahit, kita juga akan lebih memahami orang-orang yang mengalami kepahitan dalam kehidupan. Kita lalu akhirnya berbagi. Kita juga akhirnya saling mendukung. Akhirnya juga saling mendoakan. Hingga akhirnya orang lain juga merasakan bagaimana kemurahan hati, kerahiman ilahi itu dalam kehidupan. Maka Tuhan berkenan memakai kita juga di dalam menjadi misionaris-misionaris cinta kasih, saluran kerahiman Tuhan. Nah, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ada lagi? Bapak Ibu, silakan. Saya mau bertanya, boleh Romo? Boleh, Halo? Pak. Ya, boleh, silakan. Bapak. Suara saya masuk nggak? Masuk ya. Ya. Begini Romo, pengalaman saya ya. Pengalaman, tidak semua Romo, artinya tidak semua Romo kalau saya lihat itu percaya dengan kerahiman ilahi, percaya dengan Santa Faustina, percaya dengan ini. Saya merasakan ada Romo
ada romo yang mengalang-alangi. Yang mengalang-alangi kalau saya mau mewartakan kerahiman Tuhan dengan melalui Santa Faustina. Contohnya, kalau saya pernah satu bis, kalau saya mau mengajak berdoa, jam kerahiman, doa kronika, selalu dialang. Di paroki, saya mau mengadakan misalnya seperti kemarin misa untuk Santa Faustina. Kebetulan romo tersebut juga yang memimpin misa. Ada relikui Santa Faustina, tetapi romo tersebut tidak mau menyentuh sedikit pun, tidak mau menghormati sedikit pun. Kemudian saya mau mewartakan kerahiman ilahi lewat misa di gereja. Misalnya pada minggu ini saya akan mengadakan misalnya seminar, misal mengadakan kegiatan kerahiman ilahi. Romo yang tersebut yang memimpin misa itu tidak memperbolehkan mengumumkan. Jawabannya saya tanya, itu kebijaksanaan Romo yang memimpin misa. Kalau ada hubungannya dengan kerahiman, saya memuartakan, selalu dialangi. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Romo kalau ada Romo seperti itu? Gitu aja, Romo. Ya memang pertanyaan kelihatan sederhana, tapi nampaknya juga tidak mudah bagi Pengalaman, saya. Romo. Ya, Pengalaman. ya. Ya. Tidak Am- mudah bagi saya untuk memberikan jawaban. Ya, Hal begini. yang sulit. Ya, ya. Doa. Begini. Bagaimana? Ya, Tadi ada sulit. yang ada suara. Doakan romonya, Romo. Doakan Ya, romonya. ya. Ya, karena tidak bisa saling menilai. Selain itu juga memang di dalam kehidupan rohani, setiap orang punya penghayatan, pengalaman yang berbeda. Ada yang mungkin punya devosi yang sungguh besar kepada kerahiman ilahi dan juga sungguh mempromosikan dan juga mengajak umat untuk juga berdevosi, tapi ada yang barangkali belum sampai ke sana. Ya, sehingga memang tidak semua pastor punya semangat yang kurang lebih sama gitu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya jawab karena itu juga berkaitan pengalaman pastoral di paroki kita masing-masing. Ya, apalagi juga memang tidak setiap tempat itu punya komunitas atau juga devosi kerahiman yang bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Begitu Bapak, Pak Niko. Ya. Ya, terima kasih Romo. Cuma kan menjadi pertanyaan kita yang menggebu-gebu mau mewartakan, tetapi tanggapan dari Romo tidak ada. Itu yang jadi kadang-kadang kepercayaan umat jadinya Ya. tidak begitu meyakinkan kita itu. Tapi ya memang dalam perjalanan memang perlu juga dialog komunikasi dengan pastor itu juga butuh waktu, perlu kesabaran. Kadang-kadang kita perlu menjelaskan apa segala macam karena itu sehingga pastor akhirnya lama-lama justru pada awalnya mungkin tidak begitu semangat, lama-lama ketika dia paham malah akan sangat mendorong di dalam perjalanan waktu. Iya. Sehingga memang kemudian tadi sudah disampaikan yang barangkali dalam devosi kerahiman, komunitas kerahiman mendoakan pastor itu. Seperti halnya juga dilakukan oleh Teresia dengan seorang Ya, sesama susternya menjengkelkan. Doakan. Lama-lama barangkali dia juga akan menjadi rasul kerahiman. Iya. amin Romo. Semoga Ya. Romo. Ya, baik. Setuju. Terima kasih. Selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Boleh ikut sharing Romo dengan pertanyaan yang tadi Romo yang Ya, baik ya, silakan. Ya. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Anastasius dari Paroki Kuasa Suci Kebupaten Agung Samarinda. Namun sekarang bertugas di bekerja di Halmahera Utara.
Saya punya pengalaman yang sama seperti Bapak siapa tadi yang ini ditentang oleh Romonya. Saya punya satu prinsip dalam kerahiman itu. Saya berpikir Romo juga manusia biasa. Dia dihabiskan dan imamat penghabisannya itu, namun di dalam imamat penghabisannya itu dia juga manusia biasa, kekurangan dan kelemahan. Jarang ada umat yang bisa memahami pastor itu. Nah, kita sebagai umat juga memahami hal itu. Pastor bukanlah manusia yang luar biasa, yang memiliki kelebihan, memiliki segala-galanya dari umat. Terkadang juga umat melebihi pastor. Jadi kalau ada misalnya pastor, ada prodiakon, ada tokoh-tokoh umat yang begitu, itu adalah kekurangan mereka. Mari kita doakan mereka, mari kita terus sebarkan cinta, mari kita terus bekerja untuk menyebarkan keimanan ilahi. Mari kita terus rendah hati bahwa kita adalah sumber kerahiman itu, yang harus menyebarkan kerahiman itu, dan Sang Yesus sebagai sumber utama kerahiman itu adalah yang utama yang ada di diri orang-orang yang harus kita miliki. Itu saja Romo, mungkin sharing dari saya secara pribadi yang kadang mendapat penolakan. Terima kasih Romo. Ya, selamat malam ya. Baik, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Saya kira kita pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang kerahiman, bukan hanya berdiskusi tentang kerahiman, bukan hanya juga berdevosi tentang kerahiman, tapi yang terpenting sekarang adalah mempraktekkan kerahiman itu sendiri. Ya. Dan mempraktekkan kerahiman itu sendiri harus kita sadari bahwa antara lain juga mengalami melalui pengalaman-pengalaman kesulitan. Antara lain juga dari pengalaman hidup berparoki atau juga dalam penghayatan devosional di dalam karya kerasulan di paroki melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh yakin akan kuasa kerahiman ilahi, pengalaman pahit, pengalaman ditolak, pengalaman ini akan juga kita rasakan, kita menjadi serupa dengan Yesus sendiri, yang adalah sumber kerahiman. Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang membawa berkat melimpah bagi kita justru juga mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan. Tapi ingat sebagaimana juga apa yang dikatakan oleh Teresia berkenaan dengan kerahiman, Yesus sendirilah yang mengubah semua kepahitan menjadi manis. Amin. Kalau ini kita sadari Amin, betul, Romo. saya Amin. kira ya, akan membantu kita di dalam praktek kerahiman. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Masih ada Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Sering Bu Yeni. Ya. Sering ya. Oke, boleh. Bu Sri, silakan. Pengalaman di sini ya. Kebetulan Romo paroki saya. Memang dia dulunya tidak begitu, ya boleh sih kita mengadakan doa korunka, doa kerahiman boleh. Tetapi belum begitu tertarik. Begitu beliau ada, itu pas COVID itu, ada tamu dari Jakarta datang ke Bali, ada salah satu keluarganya yang sakit parah mendadak. Nah, kebetulan ada Romo Wanto yang minta tolong dengan Romo paroki saya yang dekat dengan Bali Med. Nah, beliau tamu itu yang dari Jakarta itu bilang kebetulan tamu yang dari Jakarta itu adalah orang kerahiman. Pada jam 3 tepat dia minta misa di lantai 4 sendirian dengan Romo itu. Terus tamu ini mengatakan, Romo, kalau adik saya sembuh dengan misa dan doa
Koronka ini, doa jam kerahiman ini, Romo akan saya ajak ke Korea. Nah, begitu ternyata 2 hari berikutnya, padahal sudah dinyatakan dengan dokter, karena kan ini waktu itu COVID-nya masih tinggi banget. Sembuh, sehat, dan bisa pulang ke Jakarta. Setelah kejadian begitu, ini Romo itu mengajak kita yang orang-orang kerahiman, bagaimana kalau orang kerahiman habis doa kerahiman, kita doa kerahiman bersama itu kan Rebu pertama dengan Rebu ketiga. Langsung misa, kaget semua kita. Nah, Romo itu cerita, saya punya keajaiban karena kerahiman Tuhan. Jadi sampai sekarang kita kalau habis doa Koronka, langsung deh ada misa. Itu pengalaman saya yang di sini. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sri untuk masukannya yang baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah kita mau tutup nih, Bapak. Jadi nggak ya, Bapak itu? Di chat di saya nggak ada, Pak Gun. Pak Gun ada? Di chat di saya nggak ada. Saya coba bacakan ya. Iya. Ini dari Oma Frida Sulaiman. Ya, tolong. Tuhan berkata kepada Santa Faustina, aku tidak akan menghukum dunia yang sedang sakit ini, tapi menyembuhkan. Mohon penjelasan Romo. Terima kasih. Kita tahu bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Ya, dan menyelamatkan kita ini jiwa dan raga, lahir dan batin. Oleh karena itu juga dengan kasih kerahimannya, ia akan menyembuhkan. Maka itu juga Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia dari segala dosa, segala kejahatan. Yang penting dari pihak kita adalah keterbukaan dan pertobatan. Kalau kita terbuka dan pertobatan, tentu pengalaman akan kerahiman, pengampunan Tuhan itu akan kita rasakan. Nanti juga sebentar lagi 14 Februari kita memulai dengan Rabu Abu. Ya, salah satu Injil yang dibacakan adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan inilah kemudian kita akan mengalami kerahiman Tuhan, pengampunan dalam kehidupan. Maka itu Tuhan datang memang kemudian untuk menyembuhkan dunia dari segala luka dalam kehidupan. Baik, terima kasih. Oke, sekarang juga kita akan mengakhiri acara kita dengan lagu penutup, kemudian disusul oleh Romo yang akan memberikan doa penutup dan doa berkat buat kita. Bersatulah kita semua dalam keluarga Allah. Di dalamnya kita bahagia menikmati cinta Tuhan. Kristus junjungan kita, pandu penunjuk arah. Marilah maju dan berjuang, walaupun banyak rintangan. Jangan gentar dan jangan takut, Tuhan tetap besertamu. Mari kita teguhkan iman pada Allah Tuhan kita. Dari sesat kita terhindar, arah hidup kita benar. Kristus junjungan kita, pandu penunjuk arah. Marilah maju dan berjuang, walaupun banyak rintangan. Jangan gentar dan jangan takut, Tuhan tetap beserta.
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kegiatan kami malam ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Kami telah belajar banyak dari inspirasi kehidupan Santa Teresia, bagaimana menimba kekuatan dari kerahiman-Mu, dan dengan kekuatan kerahiman itu kami berbagi dengan sesama. Jadikanlah kami misionaris-misionaris kerahiman ilahi, sehingga pada akhirnya banyak orang mengalami kuat kuasa-Mu dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan istirahat kita malam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.